Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang offline maupun online, berjumpa kembali dengan kami dalam perbincangan masih seputar bedah buku beliau Pak Lutfi, Madinah yang Haram. Pak Lutfi, sehat ya? Sehat-sehat Pak Yai. Oke, kita lanjutkan perbincangan yang kemarin Pak Lutfi. Ya. Kemarin kita sudah mengulik atau mengungkap ideologi di balik pengharaman tanah haram. Dalam hal ini adalah Madinah. Ya. Baik itu bagaimana ideologi itu dibentuk serta dampak daripada ideologi itu, dan juga mengulik seputar motif-motif apa sih yang dibalik daripada pengharaman itu. Bagi pemirsa yang mungkin belum melihat, bisa disimak pada video yang pertama maupun part yang kedua supaya bisa berkelanjutan, begitu ya Pak Lutfi ya? Iya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Lutfi. Pada kali ini akan melanjutkan mengulik daripada keharaman Madinah. Hal ini berkaitan dengan urgensi atau pentingnya. Apa sih urgensi keharaman Madinah itu pada masa Nabi bagi Madinah pada khususnya dan masyarakat Arab pada umumnya? Dan ada nggak ini nanti kaitannya dengan penegasan najab visi kenabian Muhammad? Karena kalau saya di perbincangan yang dua perbincangan awal itu, kalau visi kenabian Muhammad itu sebagaimana prototipe hari ini ya, mengembangkan tentang rukun iman dan rukun Islam umpamanya, saya kok tidak menemukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan umpamanya menolak kehadiran Muhammad di Madinah itu gara-gara orang tidak mau membaca syahadat umpamanya dan seterusnya. Itu Pak Lutfi, saya memulainya dari situ perbincangan pada kesempatan kali ini. Ya. Oke, begini tentang pentingnya status haram sebuah lokasi. Ya, lokasi. Haram itu atau sesuatu yang disebut sakral itu efek psikologinya luar biasa ya. Artinya sesuatu yang memang menjadi tradisi di Arab bahwa untuk lokasi-lokasi yang memang itu dilindungi begitu. Ya, dilindungi. Itu ada status haram di sana. Ya. Misalnya kayak Mekah, ya, kayak Madinah, ya, lalu kayak Yamamah, ya, lalu kayak Najron gitu ya. Lalu kayak gereja di wilayah Yerusalem itu Church of Sepulchre itu gereja tempat penyalipan Isa Al-Masih. Itu di Yerusalem. Lalu kemudian ada juga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga di Yerusalem. Nah, lokasi-lokasi haram ini ada pada waktu itu karena punya efek yang luar biasa. Di antara efek yang luar biasanya itu adalah politik. Politik. Efek yang luar biasa dari kesakralan suatu lokasi itu adalah politik. Politik dalam arti yang luas. Misalnya begini. Gimana politik dalam arti yang luas itu? Misalnya karena begini. Hari ini politik seolah-olah kan negatif gitu. Konotasinya. Ya. Politik di dalam hal ini itu misalnya kayak Kaisar Herakles atau Heraklius atau Hercules. Itu menetapkan status sakral di wilayahnya, di wilayah gereja itu yang dibangun oleh Hercules itu. Itu menetapkan dirinya sebagai penjaga wilayah sakral. Di mana saya sebut kemarin bahwa dia itu mirip semi ilahi, gitu. Yang pada orang kemarin ya. Ini kan berefek kepada ketaatan sosial. Efek daripada pengharaman itu, kesakralan itu. Kesakralan itu sehingga Hercules sebagai seorang raja itu dengan dirinya dituhankan semi ilahi itu rakyat mudah taat kepada dia. Nah ini salah satunya.
Kemudian yang kedua, misalnya kayak di Yamamah, itu ada Khawtoh ya, di mana keturunan-keturunan dari orang-orang terhormat yang disebut dengan Sayyid itu, yang kemarin ya kita singgung sepintas ya. Sayyid itu ketika mereka disakralkan ya, atau diharamkan, itu lebih mudah ditaati oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dengan ditaati maka mengontrol politiknya juga lebih mudah. Tadi raja pada person, Sayyid juga pada person. Pada person, nah, begitu. Nah, di Madinah juga begitu. Di Madinah ini yang disakralkan adalah sebuah lokasi, bukan person. Bukan person. Ya. Nah, dengan itu artinya Nabi Muhammad sebagai penjaga tanah haram Madinah, itu dia lebih mudah menggerakkan orang-orang untuk menjaga Madinah. Lebih mudah menggerakkan orang-orang menjaga Madinah dari musuh-musuh yang ada di luar Madinah seperti orang-orang Quraisy itu. Nah, sehingga kekuatan dari sakralitas Madinah itu mampu menyatukan suku, mampu menyatukan suku, mampu menyatukan teritori, batas-batas wilayah tertentu, menang dalam perang Badar, itu salah satu di antara efek di mana sakralitas sebuah lokasi itu penting, gitu loh. Makanya menetapkan sebuah gagasan haram dalam suatu lokasi itu efek politiknya besar, gitu loh. Efek politiknya luar biasa sehingga dari situ sang penguasa yang ada di dalamnya itu mudah mengontrol orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah pentingnya sebuah lokasi itu ditetapkan sebagai lokasi yang haram atau sakral itu. Oke. Lalu kaitannya dengan visi kenabian, Pak? Nah, visi kenabian ini kan begini, visi kenabian itu. Kita harus melihat dulu seluruh nabi ya. Walaupun tidak seluruh tapi nabi-nabi pra Muhammad yang dikenal nabi-nabi besar. Ya. Tuh, misalnya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu kan asalnya dari Mesopotamia. Ya. Dari lembah Sungai Eufrat dan Tigris, kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi kalau Anda itu mendengar istilah Raja Namrud, ya, dalam istilah Muslim, kalau dalam istilah Perjanjian Lama itu Nimrod. Itu lokasinya itu ada di wilayah Mesopotamia itu. Nah, di situ lokasi kerajaannya. Ya. Nah, Nabi Ibrahim awalnya di sana. Nah, lalu kemudian si Nimrod ini memperlihatkan bentuk keberagamaan yang menurut Nabi Ibrahim tidak masuk akal. Seperti menyembah berhala atau memberhalakan dirinya. Sehingga Nabi Ibrahim itu menurut narasi Al-Quran kan diceritakan anna la yuhibbul afilin. Saya tidak suka sesuatu yang tenggelam. Itu. Matahari itu tenggelam, bulan itu tenggelam, manusia itu tenggelam. Hari ini kita hebat, besok belum tentu begitu. Yeah. Nah, ana la yuhibbul afilin. Yeah. Saya tidak suka sesuatu yang tenggelam, maka sesuatu yang tenggelam itu bukan Tuhan. Dari situ Nabi Ibrahim konflik dengan Nimrod, lalu hijrah. Hijrah ke wilayah Filistin itu, yang kemudian di situ Nabi Ibrahim melakukan perjanjian dengan Tuhan, gitu kan? Perjanjian dengan Tuhan. Kurang lebih narasinya itu, aku akan kasih kamu bangsa yang besar. Cuman kamu menukarnya dengan apa, begitu. Begitu. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu hijrah dari Mesopotamia ke Filistin itu. Yeah. Dari hijrah itu lalu kan menjadi komunitas yang terlunta-lunta. Dari komunitas yang terlunta-lunta itu survivalnya sulit. Bertahan hidupnya lebih sulit. Maka Nabi Ibrahim itu melakukan perjanjian dengan Tuhan.
dalam bentuk Tuhan akan ngasih kamu menjadi bangsa yang besar, cuman kamu membelinya apa? Nah, Nabi Ibrahim membelinya dengan sunat itu. Oh, khitan. Khitan. Jadi khitan itu sebetulnya perjanjian. Oh, sudah ada sama aja Ibrahim. Niatnya perjanjian. Jadi kamu saya kasih bangsa yang besar, cuman kamu membelinya dengan apa? Saya membelinya dengan khitan itu. Wujud dari perjanjian dengan Tuhan perjanjian itu. Akhirnya karena ada perjanjian, ada yang pembelian perjanjian dengan bentuk khitan itu. Berarti perjanjian itu boleh ya dalam konteks dengan Tuhan? Boleh. Itu loh. Boleh, dan itu ada enggak gratisan gitu loh. Jadi kalau Anda mau doa, mau sifatnya yang masyhur ya jangan doa gratisan gitu ya. Gitu. Nah, hanya begini gitu. Kalau perlu ada perjanjian gitu. Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Doa kok gratisan itu kan murah sekali Anda. Dengan Tuhan loh ya catatannya ya. Iya, dengan Tuhan gitu. Nah, akhirnya ketika di khitan itu Tuhan memenuhi janjiannya. Innallaha la yuhibbul mi'ad gitu. La yukhliful mi'ad. La yukhliful mi'ad ya. Akhirnya menjadi bangsa yang besar, yaitu tanahnya Yerusalem itu. Nah, karena wilayah itu wilayah perjanjian suci dengan Tuhan, makanya disebut dengan Yerusalem. Dari bahasa Arab Darussalam. Gitu. Nah, itu menjadi lokasi yang sangat suci. Itu disucikan, sakral. Sehingga dari situ Nabi Ibrahim mendirikan kerajaannya. Nah, Nabi Musa pun juga demikian. Nabi Musa kan di Mesir. Ya. Nabi Musa di Mesir, lalu kemudian Nabi Musa ini melawan Fir'aun, akhirnya harus hijrah juga seperti Nabi Ibrahim. Rata-rata melawan kaumnya hijrah. Iya, rata-rata hijrah Pak. Gitu. Hijrah melawan Raja Fir'aun menuju ke tanah yang diperjanjikan. Tanah yang diperjanjikan itu ya tanah yang pernah diduduki Nabi Ibrahim itu di Yerusalem itu. Yang di masa Nabi Musa itu diduduki bangsa Filistin. Lalu kemudian Nabi Musa itu membawa keluar bangsa Israel yang waktu itu diperbudak oleh Raja Fir'aun, dibawa ke tanah perjanjian itu, tanah milik kakek mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ itu setelah masuk ke sana mendirikan kerajaan namanya kerajaan Israel. Gitu loh, kerajaan Israel. Nah, sama juga dengan Nabi Muhammad. Gitu loh. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kurang lebih persoalannya karena ini ya, kekuasaan dengan kaumnya. Kekuasaan Quraisy yang semena-mena itu, sehingga Nabi Muhammad harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Sama juga hijrahnya Ibrahim dari Mesopotamia ke Yerusalem. Nabi Musa dari Mesir ke Yerusalem. Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Begitu loh. Nah, setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mendirikan sebuah negara itu. Negara Madinah, Daulah Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat sebetulnya visi Nabi itu negara. Semua nabi. Iya. Berarti antara Ibrahim, Musa, Isa sampai Muhammad itu Allah mengutus nabi atau rasul ya. Karena di sisi lain nama nabi itu kan nabi dan rasul begitu ya. Iya. Itu sama, tidak berubah-ubah begitu Pak? Tidak berubah-ubah begitu. Jadi artinya, misalnya kayak di surat Al-Ahqaf itu, ma kuntu bid'an minar rusul. Ma kuntu tidaklah saya ini, Tuhan bid'an, ya maksudnya. Kul begitu kan? Kul ma kuntu bid'an minar rusul. Kul katakanlah Muhammad kepada kaummu ini, kaumnya waktu itu Quraisy, karena surat Al-Ahqaf itu turun di Mekah. Maka ini maksudnya adalah Quraisy. Katakanlah kepada orang-orang Quraisy itu, ma kuntu bid'an minar rusuli, tidaklah saya ini termasuk orang-orang yang memperbaharui dari ajaran para rasul terdahulu. Tidaklah memperbaharui. Bid'an. Ma kuntu bid'an.
Ya. Minar rusul, memperbarui ajaran dari para rasul terdahulu. Hmm. Nah, para rasul terdahulu itu seperti apa? Seperti Ibrahim, seperti Musa, dan lain sebagainya. Yang itu visi utamanya adalah visi kenegaraan itu. Maka semua nabi itu negarawan gitu loh. Statesman gitu loh. Sebentar Pak Lutfi, bid'an, dikata-kata bid'an, tidaklah memperbarui ya. Memperbarui lah. Bukankah selama ini yang dalam pemahaman saya Nabi Muhammad itu memperbarui sama menyempurnakan itu sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang semakna Pak Lutfi? Sesuatu yang saya kalau bid'an itu maknanya memperbarui, bukan menyempurnakan. Memperbarui dalam konteks visi kenabian Muhammad itu dengan nabi-nabi sebelumnya sama. Artinya Tuhan konsisten antara gitu, mengutus nabi yang pertama sampai Nabi Muhammad. Yaitu gitu. Dalam perspektifnya Pak Lutfi adalah membentuk negara dan ciri sebuah bangsa itu beradab, civilization. Cirinya itu satu, yaitu terbentuknya negara. Jadi nabi, peradaban, negara itu jadi satu. Nabi, peradaban, negara jadi satu. Itu dari nabi-nabi sebelumnya begitu. Jadi keharaman Madinah itu dalam rangka itu tadi, membentuk nation tadi. Makanya Anda akan mengatakan visi kenabian apa? Nah, itu kan begitu. Ya. Visi kenabiannya ya to civilization, peradaban. Dan ciri peradaban itu adanya state atau negara. Jadi semua nabi itu negarawan gitu loh. Kok jarang ya? Rata-rata agamawan kan? Nah, kebanyakan yang dipraktekkan untuk meniru sunnah-sunnah Rasul itu agamawan. Nah, gitu begitu loh. Maksud saya. Harusnya kalau mengikuti sunnah-sunnah Rasul menurut saya ya negarawan. Jadi nabi itu ajarannya ya, visinya selaras dengan visinya Ibrahim, selaras dengan visinya Musa, selaras dengan visinya Nabi Isa juga. Isa itu kan bangsa Israel itu dieksploitasi sama Pilatus gitu. Pilatus ini kalau ada kesalahan narasi itu tolong dibetulkan aja begitu saudara-saudara yang Jadi kaisar yang namanya Pilatus itu kan kegubernuran Roma Bizantin itu. Nah, ini korup ya. Korup itu menjalankan kekuasaan secara semena-mena. Gitu. Nah, waktu itu menggunakan kekuasaan juga dari yang namanya para Sanhedrin. Sanhedrin itu para hakim Yahudi. Itu ada sebuah lembaga, dalam istilah kita kejaksaan agungnya lah, jaksa agungnya. Itu Qadil Qudotnya. Itu para rahib-rahib Yahudi. Itu lembaga namanya Sanhedrin. Nah, antara Sanhedrin dengan Pilatus ini bekerja sama untuk mengeksploitasi bangsa Israel yang ada di wilayah sekitar Palestina, Yerusalem itu. Nah, kehadiran Isa itu sebetulnya diutus ke bangsa Israel itu kritik kepada rahib-rahib Yahudi ini yang mengeksploitasi bangsa Israel, yang eksploitasinya bekerja sama dengan Kaisar Pilatus. Nah, kan negarawan juga dalam konteks kritik kepada kekuasaan yang lalim. Kalau Muhammad kritik juga kepada kekuasaan yang lalim, Quraisy di Mekah. Lah, Pilatus itu pagan. Gitu loh. Pagan itu ya. Begitu. Makanya salib itu hukum kerajaan Roma. Kalau hukum Yahudi itu cambuk. Makanya Nabi hukum cambuk itu justru dari Yahudi. Jadi Nabi Isa itu waktu sebelum disalibkan dicambuk dulu. Itu hukum Yahudi. Lalu kemudian setelah dicambuk, itu ingat saya ada sebuah kata-kata yang diungkapkan oleh para rahib itu, selesaikan sebelum muncul musuh baru nanti. Selesaikan itu maksudnya dengan hukum Roma, yaitu salib itu. Gitu. Akhirnya Nabi Isa
itu disalib. Ini terlepas ya. Ya, ya. Terlepas Nabi Isa itu disalib beneran, ini kan perdebatan gitu. Ada teori-teori yang muncul, saya tidak membahas itu. Berarti jadi nah ini saya membahas tentang ya semangatnya Nabi Isa. Semangatnya Nabi Isa itu sebetulnya kritik kepada kekuasaan yang eksploitatif yang itu dilakukan oleh Pilatus sama Sanhedrin. Nah, negarawan juga kan? Iya, iya, iya. Gitu. Tapi rata-rata musuhnya kaumnya sendiri. Kaumnya sendiri, yaitu para Sanhedrin itu. Sanhedrin. Sanhedrin ini hakim-hakim Yahudi yang mereka ini bekerja sama dengan Pilatus atas nama agama melegalisasi eksploitasi orang-orang Yahudi yang hidup di bawah kekuasaan Kaisar Pilatus itu. Gitu loh. Berarti Pak Lutfi, orang-orang yang bersepakat dengan Muhammad di dalam ke tanah haraman ini secara ritual dan keagamaan berbeda-beda gitu loh dengan Nabi Muhammad. Berbeda-beda. Nah, ini bedanya negara-negara yang didirikan oleh para nabi sebelumnya. Ya, ya, gimana Pak Lutfi? Misalnya Nabi Musa ya. Ya. Nabi Musa perjuangannya dilanjutkan oleh Harun. Ya. Harun dilanjutkan oleh Joshua atau gimana begitu. Ya. Setelah Joshua lalu kemudian mendapatkan kekuasaannya pada masa Nabi Daud. Ya. Nah, kerajaan Daud lalu kemudian diteruskan oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Itu hanya satu ras, Pak. Yaitu ras Yahudi, ras Israel. Satu saja. Satu ras gitu. Nabi Isa itu hanya diutus kepada satu ras itu. Satu kaum. Satu kaum yang namanya Israel itu. Begitu. Ya, ya, ya. Ya kan? Ya, ya, ya. Nabi Ibrahim itu juga diutus dalam konteks perjanjian tadi. Ya. Hanya kepada orang-orang yang hijrah dari Mesopotamia ke Yerusalem. Tadi. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Hanya 80 orang. Ya, ya. Di antara 80 orang itu di situ ada Nabi Lut. Jadi nabi yang hidupnya bersamaan itu Nabi Lut dan Nabi Ibrahim dalam satu masa. Nah, dalam satu masa itu. Nah, itu kan juga satu ras. Ya. Satu golongan. Itu ya. Ya. Nabi Ibrahim satu golongan, Nabi Isa satu golongan, Nabi Musa satu golongan, Nabi Muhammad banyak golongan. Itulah yang kita sebut, mungkin yang Anda sebut tadi, menyempurnakan. Karena saking ada beberapa golongan yang harus disatukan itu tadi. Menyatukan sekian ras. Menyatukan sekian ras. Ras Israel, yaitu orang Yahudi di Madinah, sama ras Arab, yaitu orang-orang Muhajirin. Disatukan untuk membentuk namanya negara Madinah itu. Nah, ini baru terjadi di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Kalau Nabi sebelumnya kan hanya satu ras. Makanya untuk menyebut menyempurnakan, mungkin titik kesempurnaannya mencakup sekian ras. Karena menyatukan dari berbagai ras yang ada, sehingga itu menyempurnakan. Menyempurnakan. Tapi kalau dilihat dari sisi visi, sama. Ma kuntu bid'an. Tidaklah memperbarui ajaran para rasul dalam konteks untuk mendirikan negara atau peradaban itu. Dalam konteks juga nabi-nabi itu negarawan. Gitu loh. Gitu. Nah, dalam konteks untuk negarawan ini, kan orang butuh yang namanya kontrol politik. Untuk mengontrol itu. Lah, itu efektif di masa itu menggunakan status haram. Maka keharaman itu untuk mengontrol dinamika politik. Mengontrol politik itu gitu supaya loh. Dinamis, tidak bentuk-bentukan, aman dan seterusnya begitu ya. Gitu loh. Sehingga ambil contoh begini aja. Kita buat ilustrasi yang sederhana. Oke. Buat ilustrasi yang sederhana di mana sakral sebuah lokasi itu cukup berpengaruh. Ya, coba. Anda kan muslim ya? Ya. Anda muslim. Tempat ibadah Anda itu kan dibagi menjadi beberapa ruang. Ada ruang pengimaman. Yang masjid ya? Masjid ya? Ya. Masjid kan, Anda muslim kan? Iya.
Itu loh. Di Ya. masjid itu kan ada 3 ruang itu. Ya. Ruang imam, Heeh. ruang makmum, Ya, tengah ruang teras. palestren. Palestren itu. Ya. Di ruang-ruang ini tingkat kesakralannya berbeda-beda. Oh, orang menganggap antara 3 tempat ini, antara yang pertama, kedua, dan ketiga berbeda begitu maksudnya? Iya, berbeda-beda cara memperlakukannya. Hmm. Contoh misalnya ada anak kecil. Ya. Boleh nggak di masjid itu anak-anak kecil itu main-main di pengimaman? Ya rata-rata tidak boleh. Nggak boleh kan? Dimarahi sama Pak Yai nanti. Tapi kalau di teras kan boleh. Ya. Di teras lari-lari kan boleh. Mm-mm. Tapi kalau di pengimaman kan nggak boleh. Jangankan di pengimaman, di ruang makmum itu nggak boleh. Lah inilah arti dari mengontrol. Oh, Nah, sakral begitu kan? tadi. Nah, kemudian orang yang ditetapkan sebagai imam, Ya. imam masjid, apalagi imam masjid besar, itu dihormati apa enggak? Sangat kan? Sangat dihormati. Ketika dia dihormati, kira-kira mengontrol jamaahnya lebih mudah apa tidak? Ya, mestinya begitu. Nah, itulah efek haram. Oh, sakralitas tadi. Iya. Jadi, efek dari lokasi ditetapkan sebagai haram, lalu kemudian orang yang menjadi pemangkunya di situ itu sudah ditetapkan, maka itu mudah untuk mengontrol. Oh, begitu ya. Pantesan ya, di Arab itu kan di buku jenengan itu kan ada, di Arab itu kan terkenal dengan politik kesukuan, Namun demikian nanti di Madinah itu kan ada pendatang yang disebut dengan istilah orang-orang yang berhijrah itu muhajirin, orang-orang penolong itu kan namanya ansor. Tetapi kalau garis kesukuan, orang-orang yang berhijrah ini secara suku Quraisy kan, Pak? Iya. Nah, tapi nanti kan ada kalanya ketika Quraisy datang ke Madinah menyerang atau bagaimana, nanti kan tidak serta-merta membela Quraisy. Mestinya kalau menggunakan argumen politik kesukuannya kental, mestinya kan membela Quraisy. Itu gimana di dalam buku ini? Dan sebaliknya, di Madinah ada juga, saya membaca sepintas di bukunya Pak Lutfi, di Madinah kan orang yang tanah air asli sebelum kedatangan orang-orang yang berhijrah. Namun tidak serta-merta juga membela tanah airnya. Gitu. Itu bagaimana Pak Lutfi? Ya, artinya orang yang mensakralkan sesuatu itu ya. Dalam hal ini tadi. Dalam hal ini adalah itu Madinah itu. Ya. Mensakralkan sesuatu itu akan berefek juga kepada pembentukan rasa bersama. Pembentukan rasa bersama. Nah ini agak rumit ini menjelaskan rasa bersama ini. Ambil sebuah analogi, ambil sebuah cerita itu begini. Yang mengharamkan Madinah itu dilihat dari jumlah suku yang ada di perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Nah, iya. Itu kan tidak banyak. Kendati di Madinah sukunya banyak. Berarti tidak dalam kesimpulan ini tidak semua suku berafiliasi dalam konteks perjanjian di dalam piagam Madinah itu. Montgomery Ward misalnya, itu punya buku Muhammad at Medina. Yahudi itu kebanyakan orang kan kenalnya hanya 3 suku utama. Nadir, Quraidah, sama Koinuko. Itu kan? Ya. Padahal anak suku dari 3 suku utama Yahudi ini banyak. Ada 36. 36 istilahnya bitonah. Bitonah itu anak suku dari 3 suku ini. Itu ada Zuraik, ada Sa'labah, dan seterusnya. Parsial-parsial bagian dari suku yang utama tadi ya. Turunan 3 suku utama tadi. Nah, demikian juga Aus dan Khazraj. Itu bitonahnya juga banyak. Nah, karena bitonahnya banyak, kita lihat yang bergabung dengan Nabi Muhammad itu tidak semua. Tidak semua. Yang bergabung hanya
kalau dilihat dari Piagam Madinah, ya, itu sekitar 10 suku, gitu ya. Jusam, Najjar, Bani Amr bin Auf, Muhajirin, dan seterusnya. Itu bisa dibaca ini. Ya. Nah, orang yang ikut dalam perjanjian Piagam Madinah ini, secara otomatis kan mengharamkan Madinah. Ya kan? Ikatan psikologis lah, kayak tadi. Punya ikatan psikologis, gitu loh. Dengan adanya ikatan psikologis ini, ketika sudah ditetapkan sebagai haram, ada ikatan psikologis seperti itu, maka ikatan lama ini pudar. Lah ini yang saya sebut dampak dari penetapan haram itu. Jadi membentuk kepada siapa saya berteman. Afiliasi. Kepada siapa saya harus bergaul. Kepada siapa saya, jadi menentukan makna kepada siapa saya harus berteman dan bergaul. Jadi dalam pergaulan itu ada makna. Gitu kan? Makna apa? Makna saling mensakralkan ini. Itulah, mengharamkan ini. Nah, bagi orang yang tidak ikut dalam perjanjian Piagam Madinah, itu tidak dalam rasa itu. Tidak dalam rasa sakral itu. Ya kan? Biasa saja. Biasa saja. Atau justru ancaman. Biasa saja, maka karena biasa saja, begitu, di Madinah itu muncul kelompok-kelompok di luar komunitas Nabi Muhammad yang tidak mau mensakralkan Madinah itu. Contohnya adalah orang-orang Yahudi tadi. Yahudi dari 3 ini, Nadir, Quraidah, Qainuqa ini. Maka itu seperti yang diungkap oleh Friedland itu. Kesakralan sebuah lokasi itu membentuk bangsa, nation. Gitu. Saya ambil contoh yang lain biar meluaskan pemahaman ya. Coba. Saya pernah membaca bukunya Friedland itu. Friedland itu meneliti, gitu ya. Meneliti di wilayah India. Ada sebuah masjid, namanya Babri. Gitu. Babri Masjid. Saya coba mengangan-angan sambil mengangan-angan yang apa yang jenengan angan-angan ini ya. Sampaikan. Babri. Gitu. Jadi di India itu ada sebuah masjid namanya Babri. Gitu. Nah, dibangun oleh orang-orang Muslim. Gitu ya, Babri itu. Nah, kemudian orang-orang dari Hindu, Siwa, itu memandang bahwa di tempat masjid itu tempat kelahiran Sri Rama. Posisinya Sri Rama? Dalam pandangan itu, posisinya Sri Rama dalam pandangan orang itu tadi? Sri Rama ini orang yang sangat dihormati di Siwa ya. Jadi kayak mirip apa ya? Ya sangat dihormatilah begitu. Posisinya itu sangat dihormatilah. Karena itu tempat kelahiran Sri Rama, maka orang-orang Hindu itu ingin membangun kuil di situ. Sementara sudah ada Masjid Babri di situ. Maksud saya begitu loh. Kan begitu kan? Ketemunya di situ. Nah, antara Masjid Babri sama tempat kelahiran Sri Rama, itu kan disakralkan oleh 2 komunitas yang berbeda. 2 komunitas, satu Islam, satu Siwa Hindu. Begitu. Nah, di dalam hal ini tempat sakral itu memisahkan rasa seseorang. Orang yang mensakralkan Sri Rama akan setuju dengan masjid itu dibukar. Orang yang mensakralkan masjid nggak boleh lah. Tidak setuju. Bahkan kalau perlu keluar darah, mati demi membela masjid itu. Nah, padahal masjid sama ini itu kan hanya bangunan batu bata kan begitu kan. Tapi secara rasa kan beda. Jadi sakral itu membelah manusia menjadi 2 juga.
Berarti penjelasan yang panjang tadi kan efek psikologis yang mau jenengan terangkan kan efek psikologis terhadap sakral itu, haram itu, efeknya begitu. Iya, begitu. Maka dari itu, maka kemudian kendati sama-sama Quraisy bisa jadi saling tumpah darah begitu. Nah, karena mereka ini terima kasih. Terima kasih. Ya. Karena yang namanya sakral itu menyatukan rasa, gitu ya. Ini akhirnya Hindu sama Muslim di Babri Masjid itu kan bentrok, itu kan bentrok. Gara-gara beda situs sakral. Beda situs sakral. Nah, ya kan? Ya. Ini bentrok. Nah, padahal mereka ini satu bangsa, yaitu bangsa India. Oh, gitu loh. Itu yang teman tekankan. Jadi, kendati satu bangsa, beda tempat sakral, membelah rasa juga. Efeknya ya, efeknya demikian dahsyat gitu lah. Demikian dahsyat. Nah, itu sama di Madinah. Nah, ya, kembali. Orang-orang yang tidak mensakralkan Madinah, itu akhirnya berafiliasi. Akhirnya mereka kan terbelah juga. Oh, ya. Dengan Nabi Muhammad. Maka dari situ mudah mengidentifikasi ini mana komunitas kenabian dan mana komunitas oposisi kenabian. Dari apa? Dari lokasi sakral. Oh, berarti jenengan di dalam buku jenengan ada istilah-istilah yang di dalamnya itu jenengan memaknai mukmin, muslim dan seterusnya itu berbeda dari kebanyakan yang berkembang itu karena afiliasi tadi. Iya. Bukan selama ini kalau kita memaknai mukmin, muslim dan seterusnya itu kan berkaitan dengan ritual tertentu atau teologis tertentu. Katakanlah dalam hal ini adalah ya kalau Islam itu pasti Muslim dan seterusnya. Itu kaitannya dari situ Pak Lutfi. Ya, kita akan bahas itu di lain kesempatan. Oh, lain kesempatan. Ya. Karena apa? Karena istilah Muslim sama mukmin ini perlu pembahasan yang agak berbeda dan saya punya pendapat yang berbeda dengan kebanyakan. Oh, tapi cuplikannya kurang lebih begitu ya. Kebanyakan orang itu mengidentifikasi Muslim itu kan diidentifikasi dengan rukun Islam. Oh ya. Ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kan begitu. Yang saya tanyakan awal-awal tadi kok nggak bahas-bahas gitu. Saya tidak setuju itu. Lah bagaimana pembahasannya? Itu di kemudian. Oh iya. Nah, rukun iman itu kadang-kadang orang melihat mukmin itu kan dilihat dari rukun iman. Ada 6. Percaya kepada Allah, malaikat, qada dan qadar dan seterusnya itu. Semua orang beriman pasti hafal lah itu. Iya. Bisa saya jelaskan. Lah saya berbeda. Itu loh. Lah bagaimana? Itu kita jelaskan di dalam kesempatan yang berbeda. Oke. Di dalam hal ini saya hanya ingin menegaskan bahwa Muhammad Nabi Rasulullah itu yang menjadi visi utamanya itu adalah peradaban. Jadi Muhammad itu seorang negarawan. Muhammad and statesman. Nabi Muhammad, prophet and statesman. Dia itu nabi sekaligus seorang negarawan. Nah, bukan berarti Nabi Muhammad sebelum Nabi itu tidak negarawan. Nabi sebelum Nabi Muhammad itu rata-rata adalah negarawan. Maka jika Anda ingin mengikuti sunnah-sunnah kenabian, maka menjadi negarawanlah, begitu. Bukan sunnah-sunnah yang sifatnya remeh-temeh menurut saya. Oh, begitu ya. Sunnah-sunnah remeh-temeh itu apa? Ya Anda Muslim tahu lah. Saya budiman dimanapun Anda berada. Kayaknya ini sudah puncak closing statement ini. Karena tadi saya mau mengulik tentang mukmin, muslim dan kafir kayaknya panjang pembahasannya. Saya bertanya tentang kenapa kok tidak ada yang membahas tentang mengapa tidak menghardik orang-orang yang tidak mengucapkan syahadat dan seterusnya. Ternyata visi kenabian Muhammad SAW memang
negarawan, maka tidak ada hubungannya dengan tadi dibantah juga, tidak ada kaitannya dengan rukun iman, rukun Islam dan seterusnya. Nah, sebagaimana yang berkembang dewasa ini. Saya kira itu Pak Lutfi. Masih ada mau ditambah ini. Anda kalau ingin lebih yakin terhadap statement yang saya buat, nanti ditantang. Oke. Gitu. Ya. Itu bisa merujuk ke beberapa referen ya. Oh iya, referensi penting. Beberapa referen. Ya, referensi penting ini. Itu misalnya ada banyak buku kalau terkait dengan soal ini. Ada dari penulis Muslim, ada dari penulis Barat. Ya. Dari penulis Muslim itu misalnya Anda bisa merujuk bukunya Khalil Abdul Karim. Judulnya Pak Lutfi? Judulnya agak panjang. Khalil Abdul Karim yang khusus mengulas tentang Amul Wufud. Amul Wufud. Amul Wufud itu maknanya tahun delegasi. Nah itu. Amul Wufud tahun delegasi. Tahun delegasi itu. Itu terjadi sekitar periode perjanjian Hudaibiyah sama Fathul Mekah. 628 sampai 630. Itu masa-masa Amul Wufud. Muslim ini ya, referensi dari Muslim ini ya. Referensi dari Muslim itu bisa merujuk itu. Nah, dari situ Anda bisa melihat wilayah-wilayah Arab yang tidak mau tunduk kepada Madinah, itu akan ada ekspedisi militer di sana. Harus tunduk begitu. Begitu. Ya. Nah, itu ada sekitar 90 lokasi di mana suku-suku dari 90 lokasi itu mengirimkan delegasinya untuk tunduk kepada negara Madinah. Nah, dari situ kita bisa, dari situ Khalil Abdul Karim itu mengatakan begitu. Katanya itu begini, Anda jangan mengira bahwa orang-orang dari 90 suku itu orang-orang yang agamanya sama dengan Nabi Muhammad. Gitu loh. Ya. Konteks asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mau ke situ. Ya. Itu dilihat dari Amul Wufud itu maknanya bisa berubah. Nah, nanti kita bahas itu. Oke. Yang kedua, buku yang kedua, Al-Quraisy minal Qabilah ila Daulah. Itu bukunya Khalil Abdul Karim juga. Ya. Itu bisa dijadikan referen gitu. Anda juga bisa membaca referensi dari Barat. Muhammad at Medina. Muhammad at Medina itu bisa dirujuk gitu. Atau juga Ma'ruf Rusofi. Ya, Ma'ruf Rusofi itu Syakhsiyah Muhammad. Nah, itu Ma'ruf Rusofi sudah banyak yang tahu lah itu. Itu saya kira hampir mirip-mirip di antara sumber-sumber ini yang terkait dengan bagaimana membaca Nabi Muhammad itu. Dan bagaimana mereka ini mengartikan asyhadu alla ilaha illallah itu konteksnya, itu konteks negara itu. Itu kita akan bahas nanti lah. Oke. Biar tidak dangkal gitu ya. Kita harus mendalami. Oke, terima kasih Pak Lutfi karena kalau saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kayaknya akan memakan waktu yang panjang. Tapi paling tidak bisa kita ambil satu kesimpulan sebagaimana penegasan Pak Lutfi tadi bahwa yang pertama visi kenabian itu adalah negarawan. Bukan sebagaimana yang dipersepsikan hari ini. Maka kemudian perdebatan-perdebatan mulai dari hijrah sampai dengan Nabi di Madinah itu tidak ada yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Itu begitu ya? Ntar dulu, statementnya hati-hati ya. Ini kan kontennya diskusi ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan urgensi keharaman itu akan berefek pada psikologis yang luar biasa. Bahkan bisa perang antar ras. Bahkan sesama ras sekalipun, begitu kan? Maka kemudian Nabi menetapkan suatu keharaman yaitu Madinah itu karena akan mengikat emosi dan psikologi mereka yang bersekutu, begitu kan ya? Kurang lebih begitu. Detail-detailnya yang lain terkait dengan apa itu mukmin, apa itu muslim, apa itu kafir dan seterusnya yang ini agak ngeri sedap gitu kan. Kalau dibaca di dalam buku
jenengan di dalam buku Madinah yang Haram ini akan kita lanjut pada episode berikutnya. Ya. Pemirsa yang budiman bisa ikut andil lewat like, share, dan komen. Nanti kalau menarik komen-komennya bisa saya baca di pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya, insya Allah kita tanggapi ya Pak Lutfi ya. Ya, gitu. Ada kurang lebih maaf, sampai jumpa di sesi berikutnya Pak Lutfi. Ada tambahan mungkin? Ya. Kalau ingin ikut syuting di sini, diskusi di sini, bisa hadir aja di Link Cafe. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, terima kasih Pak Bowo. Pak Yai.